Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita dalam keadaan sehat. Oke, berita yang cukup menghebohkan di seputar kota Depok. Ya, Depok lagi. Ya, ada berita yang cukup miris yang dilakukan oleh guru ngaji atau ustadz terhadap santriwatinya, yaitu pelecehan seksual. Jadi seminggu lalu di Tenggarai ada satu ustadz melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Nah, ini ada lagi belasan santriwati di Tenggarai, ustadznya melakukan pelecehan seksual. Jadi kalau kita coba browsing, perihal ustadz atau guru ngaji yang melakukan pelecehan seksual atau mencabuli di googling, waduh, sungguh sangat memalukan. Ya, di otak kita, para orang yang berdosa ini, itu adalah guru ngaji dan ustadz itu adalah orang-orang yang kita perkirakan dalam tanda kutip menjadi panutan. Karena apa? Karena sebelum guru ngaji tersebut mengajar atau ustadz tersebut melakukan dakwah atau ngajari murid, tentu beliau ini sudah membaca ayat-ayat dan semua ayat-ayat itu menurut kita orang yang berdosa ini seperti Cak Ompong itu pada prinsipnya adalah ayat-ayat kebaikan yang disampaikan kepada murid agar itu diikuti sehingga perilaku murid orang yang mendengar itu akan berubah menjadi tambah lebih baik. Tapi pertanyaannya, ternyata bukannya diajarin yang baik, malah dicabuli. Miris. Pejabat termasuk Ridwan Kamil mengatakan itu adalah tindakan yang sangat bejat dan biadab. MUI juga mengatakan demikian. Tapi permasalahannya, kenapa kasus pencabulan terhadap murid itu tidak pernah tuntas? Jadi kalau sesuatu yang sudah terjadi, itu kita berlomba-lomba mengklaim bahwa ini adalah biadab, ini adalah bejat dan lain sebagainya. Pertanyaannya, tapi kenapa? Kasus pencabulan siswa itu tidak pernah tuntas. Kalau kita lihat pejabat seperti ikut merasa empati, MUI merasa ikut empati, KPAI juga begitu. Tapi problemnya kenapa itu terjadi? Terus menerus. Nah, menurut Cak Ompong, satu, memang budaya kita ini orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat agamis. Memandang guru ngaji dan ustadz itu adalah orang yang dalam tanda kutip berperilaku baik. Maaf, kalau Cak Ompong ini ukuran orang berperilaku baik itu bukan ucapan atau bukan kostum yang dia pakai atau apa. Kalau Cak Ompong melihat seseorang itu perilaku, sekalipun kau menyebut bahasa ayat-ayat suci, Cak Ompong itu nggak percaya. Dia lebih melihat perilaku. Nah, kita orang Indonesia pada umumnya seperti itu.
Ya, jadi tidak sedikit orang tua ya menginginkan anaknya itu di kemudian hari menjadi anak yang baik dan dimasukkanlah ke pondok pesantren agar lingkungan tersebut memberikan pengajaran kepada anaknya supaya anaknya di kemudian hari berbuat baik. Ternyata banyak bukti ya hingga saat ini bagaimana pondok pesantren itu ya sebagai ajang tempat untuk melecehkan seksual terhadap murid-muridnya, dan itu dilakukan oleh guru agama, guru ngaji, ustadz, coba ya. Nah, jadi kalau menurut Cak Ompong perlu ada tindakan hukum yang tegas. Jadi kalau menurut Cak Ompong ini pemerintah terkesan itu seperti ya ragu-ragu atau tidak berani bertindak terhadap para guru ngaji dan ustadz. Ya, bisa dibayangkan itu bagaimana siswa-siswa yang sudah dirusak oleh para guru ngaji ini. Ya, itu bisa menjadi trauma. Ya, bukannya menjadi anak yang baik, di kemudian hari dia akan benci terhadap dirinya sendiri. Nah, yang ditakutkan ya, si anak ini di kemudian hari dia akan membalas ya kepada ya mungkin calon pasangannya atau ya suaminya atau apalah. Karena tadi tindakan ini adalah tindakan yang sangat merusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya perlu ada audit dari pemerintah terhadap pondok pesantren. Ya, saya masih ingat sekali ketika BNPT mengatakan bahwa ada ratusan pondok pesantren yang terpapar radikalisme. Nah, di saat itu MUI langsung seperti kebakaran jenggot bahwa itu tidak betul apa yang dikatakan BNPT. Kalau menurut saya BNPT itu melakukan peninjauan dan lain sebagainya itu sudah sangat akurat ya. Tapi kenapa MUI sepertinya kebakaran jenggot? Nah, ini terbukti kan bahwa di pondok pesantren itu banyak hal-hal yang memang di luar prasangka kita. Ya. Pertanyaannya mau seberapa banyak lagi korban terhadap murid-murid yang memang berniat baik untuk menjadi yang lebih baik. Kalau guru ngajinya saja ini mancengan. Ada guru kok kayak gitu ya? Ya, jadi kalau menurut saya perlu ada tindakan hukum yang tegas terhadap para guru ngaji ini. Ya, jadi jangan kita berlomba-lomba biar tindakan biadab lah, tindakan bejat lah, tapi tidak ada solusinya. Bahkan hingga saat ini tidak ada solusinya. Seperti apa itu? Ya. Jadi kalau menurut saya perlu ada tindakan hukum yang tegas. Kalau perlu tindakan mati. Hukuman mati. Jadi jangan lagi kita berdebat, oh ini dikebiri boleh enggak, manusiawi atau enggak. Tidak seperti itu lagi bahasanya. Karena apa? Ini sudah sangat sistematis. Ya, tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru ngaji atau ustadz. Itu luar biasa, luar biasa. Dan kita itu ya tadi sepertinya orang-orang ini tertipu. Jadi semakin tertipu, semakin luaslah jalannya menuju ke surga. Nah, seperti itulah. Akhirnya apa? Kita bilang, oh ya sudah, kita harus ikhlas. Ya tidak seperti itulah. Ikhlas itu maknanya bukan seperti itu. Ya. Kita kembalikan lagi kepada aparat hukum. Tindaklah dengan tegas. Jangan ragu. Ya, kasihan. Murid-murid ini kasihan. Karena kebejatan para guru ngaji dan ustadz yang selama ini yang dianggap baik ternyata bejat sekali. Oke.
Sampai kita ketemu lagi. Thank you.